Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar tante-tante yang montok dan seksi? Semoga tante-tante diberikan umur yang panjang dan murah rezekinya ya, amin. Kali ini kita akan mengupas semua tentang cerita dan video Balika Padu yang akan tayang hari ini. Tentunya tante-tante pasti penasaran dengan adegan-adegan Balika Padu kali ini. Namun sebelum kita gejrot videonya, alangkah baiknya tante-tante injak-injak dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like, comment, share videonya agar tante-tante tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel kami. Mari kita ke adegan selanjutnya. Orang-orang ramai datang yang untuk acara festival. Setelah itu Kalyani bertanya kepada rombongan ibu-ibu rempong itu. Kalyani bertanya, jenis pakaian apakah yang kalian bawa? Setelah itu ibu-ibu rempong pun menunjukkan kepada Kalyani. Sontak saja Kalyani terkejut dan menongok setelah rombongan wanita itu melihatkan pakaian yang sangat indah dan bagus. Lalu Anandi datang dan Kalyani memanggil Anandi agar Anandi memilih pakaian yang pas dan pantas untuk dipakai dalam acara festival. Lalu dia menjelaskannya bahwa dia akan membeli baju yang sangat mahal yang untuk dipakai di acara festival besok. Lalu terlihat Kalyani, nampaknya Kalyani yang sedang menunggu Anandi dan gelisah. Sehingga Kalyani berkata dalam hati, ada apakah dengan Anandi? Sampai-sampai Anandi belum juga muncul di hadapan Kalyani. Tak lama kemudian terlihat Anandi datang dan turun bersama Sumitra. Terlihat Anandi yang berpakaian yang sangat indah dan banyak memakai perhiasan. Sampai-sampai Anandi menjadi sorotan semua orang-orang karena Anandi terlihat yang begitu sangat cantik dan semua orang terpesona karena mereka melihat kecantikan Anandi. Setelah itu semua warga dan keluarga Kalyani dan lainnya yang sudah berkumpul di luar rumah Sing dengan diiringi musik-musik DJ. Lalu mereka melemparkan kelopak bunga kepada Anandi. Lalu Byron meminta kepada Anandi agar Anandi menaiki kereta kuda hias, namun Anandi sedikit ragu. Lalu Anandi menjelaskan kepada mereka bahwa Anandi berhasil itu semua atas bantuan dan dukungan dari warga desa. Oke kawan-kawan, itulah tadi cerita dan video dari kami. Tonton dan dukung terus di channel kesayangan Anda dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan injak-injak lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari. Setelah itu Langsing berkata bahwa Anandi telah menjadi pemimpin di desa mereka, maka Anandi harus untuk menaiki kereta hias itu. Di sisi lain akhirnya Sumitra dan lainnya berharap kepada Kalyani agar Kalyani bersama-sama untuk menaiki kereta kuda itu. Namun tak lama itu terlihat dengan Anandi dan Kalyani. Mereka pun menaiki kereta kuda itu secara bersama-sama. Dan keluarga yang lainnya mengiringi dengan menaiki mobil-mobil perangnya. Sedikit banyaknya Kalyani, lalu Kalyani meninggalkan kereta kuda itu. Setelah itu Nandu dan Pahrun menghidupkan petasan yang untuk menakuti kuda. Lalu kuda pun terkejut dan lari sangat kencang. Sedangkan Anandi masih di kereta kuda itu sebelum Pasan dan Byron untuk menyelamatkan Anandi. Sampai-sampai Anandi terlihat yang untuk mengambil tali kuda yang untuk mengendalikan kuda agar kuda itu bisa berhenti. Namun Anandi jatuh kembali di kereta kuda itu. Sampai-sampai Anandi takut dan berteriak yang meminta bantuan. Keguguran Gauri malah menjadi masalah yang berkepanjangan sampai-sampai Jagdish dan Gauri menuduh Anandi atas perbuatan dari Anandi. Padahal kita semua tahu jika Anandi tidak berbuat apa-apa tentang masalah Gauri yang keguguran itu. Dan banyak yang tahu dan melihat jika keguguran Gauri emang jelas-jelas itu kesalahan dari Gauri. Gauri yang tak mau disalahkan, lalu Gauri berkata berbohong dan memfitnah Anandi kepada semua orang. Padahal kita melihat dengan kepala kita sendiri. Walaupun kita semua melihat peristiwa kejadian Gauri kecelakaan lewat televisi dan YouTube. Padahal Gauri yang menelpon Anandi sambil menyetir dan akhirnya Gauri pun kecelakaan sampai-sampai membuat Gauri keguguran. Padahal Anandi sempat untuk menjelaskannya kepada Gauri jika kita tidak baik untuk menelpon sambil mengemudi. Karena Anandi takut terjadi yang tidak kita inginkan, seperti banyak yang sudah menjadi contoh kecelakaan. Di sisi lain Gauri pun masih mengotot dan memfitnah Anandi di depan Jagdish dan lainnya. Gauri berkata di depan semua orang bahwa Gauri kehilangan bayi yang dikandungannya
Itu karena ulah dari perbuatan Anandi. Setelah itu Jagdish pun terhasut dari penjelasan Gauri. Sontak saja Jagdish yakin besar jika keguguran Gauri ada niat jahat dari Anandi. Dan Jagdish berkata dalam hati, mungkin Anandi ingin balas dendam kepada Gauri karena Gauri telah merebut Jagdish darinya. Setelah itu terlihat dengan Kalyani yang sedang melihat Anandi yang difitnah dengan Gauri. Lalu Kalyani tak tinggal diam, lalu Kalyani membela Anandi di depan semua orang. Lalu Kalyani berkata bahwa keguguran itu semuanya sudah takdir. Lalu Kalyani berkata kepada mereka bahwa Kalyani yakin besar kepada Anandi bahwa Anandi tidak mungkin untuk berbuat yang jahat seperti itu. Namun kalian malah menuduh Anandi yang melakukannya. Setelah itu Kalyani berkata kepada Jagdish, Kalyani berkata, ingatlah ini bukan kesalahan Anandi walaupun kamu menikah dengan Gauri. Namun kamu harus menyadari mungkin ini ulah dari karmamu yang pernah kamu perbuat Jagdish, sehingga semua keluarga Kalyani semakin yakin kepada Anandi untuk memisahkan Jagdish dan Anandi. Setelah itu Anandi pun emosi dan marah kepada Jagdish di depan semua keluarga Jagdish. Sampai-sampai Anandi menampar Jagdish di depan semua keluarga Kalyani dan Gauri. Di sisi lain terlihat dengan Jagdish, nampaknya Jagdish terbayang-bayang dengan kata-kata Anandi dan tamparan Anandi kepadanya. Tak lama itu, lalu Jagdish terlihat seperti orang stres. Jagdish yang tak sengaja yang melihat foto keluarganya yang terpampang di dinding kamarnya. Lalu Jagdish mengambil dan membantingkannya ke lantai, hingga foto tersebut hancur berantakan. Lalu sontak saja Gauri kaget dan terkejut atas Gauri mendengar suara yang sangat keras dari kamarnya, sehingga Gauri bertanya kepada Jagdish. Gauri berkata, ada apakah ini Jagdish? Setelah itu Jagdish menjawab bahwa dirinya tidak mau dengan keluarganya yang seperti mereka, dan Jagdish membenci dan tak mau kenal dengan mereka lagi. Setelah itu Gauri menjawab, Gauri berkata mereka tidak membutuhkan siapapun dan mereka cukup bahagia sebagai suami istri. Lalu Gauri memberi kabar tentang hari pertamanya Gauri bekerja. Dan Gauri sangat bersyukur jika dirinya di kantor sebagai asisten kantor. Namun Jagdish hanya terdiam dan mendengarkannya saja. Oke sahabat Balikapado, itulah tadi alur cerita dan video dari channel kami. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel kami. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya.